Kalau kamu dinikahi pria baik-baik, tapi masih jatuh cinta sama mantan, itu salah atau enggak? Aku Ariel, dan itu terjadi padaku. Setiap Rabu, aku bohongin suamiku. Meeting kantor katanya. Padahal aku ketemu mantan SMA di Cafe Braga. Suamiku Raihan itu sempurna. PNS, soleh, baik. Tapi dia tidak pernah bikin jantungku berdebar kencang seperti Kian, mantanku yang petualang, yang dulu mau ajakku kabur dari upacara bendera. Suatu hari, suamiku nemuin album foto pemberian mantanku. Isinya foto-foto kita waktu SMA. Dan di halaman terakhir ada tulisan, "Aku masih menunggumu, seperti dulu." Dia tanya, "Sudah berapa lama kau membohongiku?" Aku cuma bisa menangis, karena jawabannya adalah sejak awal pernikahan. Sekarang aku dikasih ultimatum. 1 minggu untuk milih, suami yang baik atau mantan yang bikin hidup terasa berarti. Tapi, ada satu pilihan ketiga yang gak pernah terpikirkan. Pilihan itu justru paling menyakitkan, tapi paling jujur. Assalamualaikum, namaku Ariel Kasihani. Dan ya, judul itu benar, aku punya suami resmi. Tapi hatiku masih tersangkut di masa lalu, di bangku SMA, pada seorang lelaki yang bahkan tidak pernah secara resmi jadi pacarku. Raihan Firdaus, suamiku, adalah pria sempurna di kertas. Keturunan Sunda Arab yang pekerjaannya stabil sebagai PNS, berasal dari keluarga baik-baik, tidak pernah membentak, selalu ingat tanggal penting. Kami menikah 2 tahun lalu, setelah berpacaran 6 bulan. Karena orang tua kami yang saling kenal, karena dia pria baik, karena usiaku sudah cukup. Tapi setiap kali dia mencium keningku sebelum berangkat kerja, aku teringat cara berbeda seseorang mencium lenganku di koridor sekolah. Spontan, nakal, membuat jantung berdebar kencang. Namanya Kian Atalah, keturunan Betawi dan Italia, yang memberinya mata hijau langka dan senyum yang membuat semua cewek di sekolah tergila-gila. Dia adalah badai yang tidak pernah benar-benar redah di hidupku. Dulu kami bukan pacaran, tapi lebih dari teman. Dia yang mengajakku kabur dari upacara bendera untuk makan batagor di kantin, yang mencuri puisi dari buku harianku dan membuatnya jadi lagu untuk band sekolah, yang berbisik, "Kita akan keliling dunia, R," sambil memandang peta di kelas geografi. Lalu, kenapa aku tidak memilihnya? Karena Kian adalah jiwa bebas. Setelah lulus SMA, dia memilih keliling Indonesia dengan motornya, hidup dari fotografi dan tulisan. Sementara aku, anak perempuan tunggal, diharapkan menikah dengan pria mapan. Dan sekarang, dalam rumah yang sempurna ini, dengan suami yang sempurna, aku adalah istri yang paling tidak sempurna. Karena diam-diam, aku masih menyimpan semua kenangan Kian di telepon lama yang kusembunyikan di bawah tumpukan baju. Dan minggu lalu, sebuah pesan masuk. Aku di Bandung lagi. Mau ketemu? Telepon itu masih sama. iPhone 6 yang layarnya sudah retak. Aku menyimpannya bukan karena tidak mampu beli baru, tapi karena di sanalah semua chat dengan Kian masih tersimpan. 2.000 lebih pesan dari tahun 2012 sampai 2016. Dan sekarang ada satu pesan baru. Rehan sedang mandi ketika notifikasi itu muncul. Aku memandangi layar selama 5 menit. Jempolku gemetar. Di mana? Akhirnya ku ketik balik. Cafe Braga yang dulu jam 4. Jam 3.45 aku bilang pada Rehan aku akan ke rumah sakit untuk kontrol rutin. Alasan yang sudah kupersiapkan sejak pagi. Dia mengangguk sambil fokus pada laptopnya. Hati-hati di jalan sayang. Braga masih sama. Bau kopi tua dan nostalgia. Dan dia, Kian, duduk di sudut yang sama seperti dulu. Rambut lebih panjang, kulit lebih gelap oleh matahari. Tapi mata hijau itu masih sama. Kau belum berubah, katanya. Aku ingin berkata, tapi aku sudah menikah. Yang keluar malah, kau juga. Kami bicara 3 jam. Tentang petualangannya di Papua,
tentang fotonya yang dipamerkan di galeri kecil di Jogja, tentang hidupnya yang masih nomaden. Dan kau? Tanyanya akhirnya. Hidupku baik-baik saja, jawabku. Dia memandangku dalam-dalam. Kau dulu tidak pernah bisa bohong padaku, Ar. Air mataku jatuh tanpa ku sadari. Aku menikah kian. Dia diam lama. Apakah kau bahagia? Pertanyaan yang paling tidak bisa kujawab. Aku punya segalanya yang seharusnya membuat perempuan bahagia. Itu bukan jawaban, pintasnya. Pulang ke rumah, Rehan sudah menyiapkan makan malam. Dokter bilang apa? Tanyanya sambil menghindari matanya. Malam itu untuk pertama kalinya dalam pernikahan, aku pura-pura tidur lebih awal. Karena tidak tahan melihat wajah baiknya, sementara pikiranku masih di kafe tua dengan seorang pria yang membuatku merasa hidup lagi. Pertemuan dengan Kian menjadi rutinitas rahasia. Setiap Rabu, ketika Rehan ada rapat dinas, aku menjadi ahli dalam berbohong. Meeting kantor, arisan ibu-ibu, temu kangen alumni. Rehan tidak pernah curiga. Kenapa harus curiga? Aku adalah istri yang rapi, yang mengatur rumah dengan sempurna, yang selalu siap ketika dia pulang kerja. Tapi dengan Kian, aku menjadi Ariel yang lain. Ariel SMA yang tertawa lepas, yang berdebat tentang musik, yang matanya berbinar mendengar cerita petualangan. Kok seperti burung dalam sangkar emas, katanya suatu hari. Sangkar itu indah, tapi tetap sangkar. Dan dia benar. Rumahku yang modern minimalis ini terasa seperti museum, semuanya rapi, bersih, tapi tanpa jiwa. Sedangkan di gubuk sewatan Kian di Dago, dengan lantai yang belum dipel dan tumpukan buku berdebu, aku merasa paling hidup. Konfliknya memuncak di ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Rehan mengajakku ke restoran mewah. Dia memberikan kalung berlian untuk istri tercinta, katanya. Aku tersenyum, berusaha menahan tangis, karena di tas kecilku ada hadiah dari Kian. Sebuah album foto tua berisi semua foto kami waktu SMA, dengan tulisan di halaman terakhir, "Aku masih menunggumu seperti dulu." Malam itu ketika Rehan tertidur, aku menangis di kamar mandi, menatap dua hadiah yang kontras. Kalung yang mewakili kehidupan sempurna yang kubangun, dan album yang mewakili hati yang tidak pernah benar-benar kupersembahkan pada pernikahanku. Aku mulai sakit, bukan fisik tapi jiwa. Terjebak antara kewajiban dan keinginan. Antara pria yang memberikan segalanya kecuali getaran di jantung, dan pria yang tidak memberikan kepastian tapi membuatku merasa paling hidup. Dan kemudian bencana itu datang. Rehan menemukan album Kian, tidak sengaja. Saat mencari krim malamku, di tas album itu terjatuh. "Siapa ini?" tanyanya, memegang foto Kian dan aku di pantai Pangandaran waktu kelas 11. Wajahnya bingung, belum marah. "Temen SMA," jawabku, suara bergetar. "Kenapa dia memberimu hadiah? Dan kenapa kau sembunyikan?" Rehan bukan orang bodoh. Dalam diam, dia menyelidiki. Mungkin pertama kali dalam hidupnya, pria baik ini melakukan sesuatu yang tidak baik. Melacak pesanku, mengecek teleponku, dan dia menemukan semuanya. Pertemuan Rabu kami, pesan-pesan yang tidak pernah terhapus. Konfrontasinya terjadi di suatu Sabtu pagi. "Aku tahu," katanya sederhana. Tidak berteriak, tidak marah. Justru itu yang lebih menyakitkan. Sudah berapa lama? Aku tidak bisa menjawab. Sejak dia kembali, akhirnya ku katakan. Aku mengharapkan amarah, tapi yang ku dapat adalah kesedihan mendalam di matanya. "Selama ini, apakah kau pernah mencintaiku, Ariel? Atau aku hanya pria yang tepat di daftar checklist hidupmu?" Pertanyaan itu menghancurkanku, karena jujur, aku tidak tahu. Aku menghormatinya, menghargainya. Tapi cinta yang membuat jantung berdebar, yang membuatmu tak sabar menunggu pulangnya, tidak pernah.
Aku akan memberi kau waktu, kata Rehan dengan tenang yang mengerikan. 1 minggu, putuskan, dia atau aku. Tapi jujurlah pada dirimu sendiri dan padaku. Dan sekarang, aku di sini, terjepit antara 2 pilihan yang sama-sama akan menghancurkan seseorang. Rehan yang tidak bersalah, yang selama ini memberikan yang terbaik. Atau Kian, bagian dari jiwaku yang tidak pernah benar-benar pergi. Yang lebih menyakitkan, aku menyadari sesuatu. Selama ini, aku bukan hanya membohongi Rehan, tapi juga diriku sendiri dan Kian. Karena dengan terus bertemu diam-diam, aku juga tidak adil padanya. Aku membuatnya menunggu, sementara aku tidak berani memilih. Minggu ini adalah minggu terberat dalam hidupku. Setiap pagi, Rehan tetap menyiapkan sarapan, tapi matanya tidak lagi bertemu mataku. Setiap Rabu, aku duduk di rumah menolak ajakan Kian. Ada apa? Tanyanya lewat pesan. Aku harus memilih, akhirnya ku jawab. Di hari terakhir tenggat waktu, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Aku mengunjungi tempat-tempat yang berarti bagi ketiga kami. Pertama, ke SMA kami. Melihat bangku tempat Kian dan aku duduk bersebelahan. Melihat lapangan tempat Rehan yang satu angkatan tapi berbeda kelas biasa main bola. 2 kenangan dalam satu tempat. Kedua, ke apartemen pertama Rehan dan aku setelah menikah. Kecil, sederhana, tapi penuh harapan waktu itu. Ketiga, ke Cafe Braga, tapi tidak menemui Kian. Hanya duduk sendiri, meminum kopi yang sama. Dan di sanalah jawabannya datang. Bukan seperti kilatan cahaya, tapi seperti pelan-pelan menyadari sesuatu yang sudah lama kuhindari. Aku tidak mencintai Rehan dengan cara yang seharusnya. Dan itu tidak adil baginya. Pria baik itu pantas mendapatkan istri yang mencintainya sepenuh hati, bukan separuh hati yang tersangkut di masa lalu. Tapi, aku juga tidak siap untuk Kian, karena memilih Kian berarti memilih ketidakpastian. Dan setelah 2 tahun dalam kenyamanan pernikahan, aku takut aku sudah berubah. Aku bukan lagi Ariel SMA yang berani mengambil resiko. Jam 5 sore, aku pulang ke rumah. Rehan sudah duduk di ruang tamu menungguku. Aku sudah memutuskan, kataku sebelum dia bertanya. Aku akan memilih diriku sendiri. Kedua pria itu terkejut. Aku butuh waktu sendiri, lanjutku. Untuk belajar mencintai diriku dulu sebelum bisa mencintai orang lain dengan benar. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan pada kalian berdua. Dan yang paling parah, pada diriku sendiri. Kepada Rehan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Kau pantas mendapat yang lebih baik. Dan aku perlu memperbaiki diriku dulu. Kepada Kian, aku berkata, jika ini memang takdir kita, waktunya akan datang. Tapi bukan sekarang. Ketika aku masih menjadi istri orang lain, meski hanya di hati. Dan sekarang, aku tinggal sendiri di apartemen kecil. Belajar menjadi Arya lagi. Bukan istri Rehan, bukan mantan Kian, hanya Arya. Setiap hari adalah perjuangan. Kadang aku menangis merindukan kestabilan Rehan, kadang aku tergoda untuk menelpon Kian. Tapi satu hal yang kupelajari, lebih baik jujur dan sendirian daripada hidup dalam kebohongan bersama seseorang. Kisahku viral karena banyak yang merasakan hal sama, terjebak dalam pilihan yang bukan pilihan hati. Untuk kalian yang sedang di posisiku, beranilah jujur pada pasanganmu, pada dirimu sendiri. Karena hidup yang dibangun di atas setengah hati, pada akhirnya akan runtuh menimpa semua orang. Suami resmi, tapi hati untuk mantan tidak lagi. Sekarang hatiku untuk diriku sendiri dulu. Wassalamualaikum.